Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu gangguan pada sistem integumen, di mana hal ini sangat banyak kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu jerawat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi dan manusia yang diampu oleh Ibu Apoteker Yosi Febrianti S.Farm MSc. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 dengan saya Lira Abdillah dengan NIM 22613247. Saya Intan Aulia Salsabilatul Qalbi dengan NIM 226132669. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani dengan NIM 226132250. Nama saya Adnindia Mastiawan dengan NIM 22613263. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dengan NIM 226132279. Nah, lalu apa aja sih topik pembahasan kita pada video ini? Jadi, pada video ini kita akan mengupas 6 hal. Yang pertama adalah mengenai definisi jerawat. Jadi, kita harus tahu dulu nih, apa itu jerawat. Kemudian selanjutnya adalah penyebab jerawat. Kita harus tahu nih, apa aja yang bisa menyebabkan kita tuh berjerawat. Kemudian ada pengobatan farmakologi dan pengobatan non-farmakologi, serta di mana aja sih jerawat bisa tumbuh. Dan terakhir yang paling penting yaitu penanganan jerawat sesuai dengan jenisnya. Ketika membicarakan tentang kulit wajah, kita seringkali mendengar istilah jerawat sebagai persoalan yang sangat mengganggu kulit wajah kita, khususnya di usia kita saat ini. Nah, apa sih jerawat itu? Jerawat adalah penyakit kulit karena adanya penumpukan minyak yang menyebabkan pori-pori kulit wajah tersumbat, sehingga memicu aktivitas bakteri yang kemudian menyebabkan peradangan pada kulit, yang kita sebut sebagai jerawat. Jadi, timbunan kelenjar minyak pada kulit yang terlalu aktif itu kemudian tersumbat oleh kotoran, dan terjadilah infeksi karena adanya bakteri S. aureus. Jadi, ketika kelenjar minyak di kulit terlalu aktif, maka akan menimbulkan jerawat. Nah, jerawat biasanya dapat muncul di permukaan kulit seperti kulit wajah, kulit leher, dada, dan juga punggung. Nah, timbunan lemak berlebih pada kulit bisa membebat pori-pori kulit. Nah, jika tumpukan tersebut bercampur dengan keringat, debu, dan kotoran-kotoran lainnya, maka akan menimbulkan lemak dan flek hitam yang kita sebut dengan komedo. Nah, adanya bakteri di komedo itu kemudian menyebabkan peradangan yang disebut sebagai jerawat yang memiliki ukuran yang bervariasi. Baik, sekarang saya akan memberitahu hal-hal apa saja sih yang dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Yang pertama adalah produksi minyak berlebih. Jerawat itu timbul ketika pori-pori tersumbat akibat kelenjar minyak di dalam pori meradang. Peradangan ini terjadi ketika kelenjar minyak memproduksi minyak berlebih yang mendorong timbulnya bakteri. Nah, ketika kelenjar minyak di kulit terlalu aktif, biasanya jerawat muncul di permukaan kulit wajah, leher, dada, dan punggung, dan timbunan minyak berlebih itu bisa menyumbat pori-pori kulit. Jika tumpukan tersebut bercampur dengan keringat, debu, dan kotoran lainnya, maka akan menimbulkan timbunan lemak dan flek hitam yang disebut komedo. Dan bakteri yang berada di komedo ini nantinya dapat menyebabkan peradangan dan timbullah jerawat. Nah, selanjutnya ada makanan. Makanan seperti apa sih yang dapat menyebabkan timbulnya jerawat? Makanan dengan kadar lemak yang tinggi seperti kacang-kacangan, coklat, keju, susu, dan goreng-gorengan dapat mempengaruhi metabolisme tubuh sehingga mengaktifkan kelenjar pilosebasea untuk menghasilkan sebum. Dan bila terjadi penyumbatan pada folikelnya, maka dapat menjadi awal dari jerawat. Namun, perlu diketahui jika metabolisme tubuh setiap individu itu berbeda, sehingga reaksi yang terjadi pada kelenjar pilosebasea tidak sama pada setiap individunya. Selanjutnya ada hormon. Yang pertama, hormon androgen. Hormon androgen ini berasal dari testis dan kelenjar anak ginjal atau adrenal. Hormon ini memegang peran yang penting karena kelenjar palit atau glandula sebasea sangat sensitif terhadap hormon androgen. Hormon ini menyebabkan kelenjar palit atau glandula sebasea bertambah besar sehingga produksi sebum meningkat. Lalu yang kedua ada progesteron. Progesteron dalam jumlah fisiologis tidak mempunyai
mempunyai efek pada efektivitas terhadap kelenjar lemak. Produksi sebum tetap selama siklus menstruasi, akan tetapi kadang-kadang progesteron dapat menyebabkan jerawat pramenstrual. Selanjutnya, musim atau iklim. Suhu yang tinggi, kelembaban udara yang lebih besar, serta sinar ultraviolet yang lebih banyak dapat menyebabkan jerawat lebih sering timbul pada musim panas dibandingkan dengan musim dingin. Faktor ini berhubungan dengan laju ekskresi sebum. Kenaikan suhu 1 derajat Celcius pada kulit mengakibatkan kenaikan laju ekskresi sebum sebanyak 10%. Yang selanjutnya adalah genetik. Jerawat merupakan penyakit genetik akibat adanya peningkatan kepekaan unit polisebasea terhadap kadar androgen yang normal. Faktor genetik ini berperan dalam menentukan bentuk, gambaran klinis, penyebaran lesi, dan durasi penyakit. Pada lebih dari 80% penderita jerawat, mereka mempunyai minimal satu saudara kandung yang menderita jerawat. Dan pada lebih dari 60% penderita jerawat, mereka mempunyai minimal salah satu orang tua dengan jerawat juga. Apabila kedua orang tua pernah menderita jerawat berat, anak-anak mereka biasanya akan memiliki kecenderungan yang serupa. Selanjutnya adalah psikis. Stres emosi pada sebagian penderita jerawat dapat menyebabkan kambuhnya jerawat. Secara fisiologis, kondisi stres akan mengakibatkan teraktivasinya HPA atau hipotalamus pituitary axis. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan konsentrasi ACTH atau adrenocorticotropic hormone dan glukokortikoid yang berkepanjangan. Peningkatan ACTH ini nantinya akan memicu peningkatan hormon androgen yang berperan dalam merangsang peningkatan produksi sebum dan merangsang keratinosit. Peningkatan sebum dan hiperkeratinosit akan mengakibatkan timbul jerawat. Kemudian ada kosmetik. Menggunakan alas bedak, blush on, dan bedak padat ternyata dapat memicu timbulnya jerawat. Hal ini dikarenakan partikel kosmetik tersebut bisa menyumbat pori-pori atau bersifat komedogenik, sehingga penting bagi kita untuk memilih kosmetik yang sesuai dan rutin menjaga kebersihan muka untuk menghindari timbulnya jerawat. Dan yang terakhir ada bakteri. Bakteri yang terlibat dalam proses terbentuknya jerawat adalah Propionibacterium acnes, Corynebacterium acnes, Staphylococcus epidermis, dan Staphylococcus aureus. Peran bakteri ini adalah membentuk enzim lipase yang dapat memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas yang bersifat komedogenik. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan kita untuk mengobati jerawat. Jadi tujuan pengobatan jerawat ini adalah mencegah timbulnya komedo, meringankan reaksi peradangan, dan juga mempercepat resolusi beradang. Nah, pengobatan jerawat dapat dilakukan dengan memberikan obat topikal, obat sistemik, bedah kulit, ataupun kombinasi dari cara-cara tersebut. Banyak obat yang dapat dipilih untuk pengobatan jerawat, salah satunya adalah obat topikal atau obat oles. Tujuannya supaya pengobatan topikal dapat mencegah pembentukan komedo, menekan peradangan, dan mempercepat penyembuhan lesi. Berdasarkan cara kerjanya, maka obat jerawat dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Namun, yang dapat diperoleh sebagai obat bebas hanya obat-obat jerawat yang mempunyai efek reatolitik seperti benzoyl peroxide, asam salisilat, dan juga resorcinol. Obat bebas untuk jerawat terdapat dalam bentuk sediaan topikal atau obat luar seperti salep, krim, lotion, gel, dan juga sabun. Sebelum penggunaan obat jerawat, alangkah baiknya kulit wajah dibersihkan terlebih dahulu. Dan bila terjadi alergi, penggunaan obat jerawat dapat segera dihentikan. Berikut adalah beberapa cara untuk kita mengobati jerawat secara farmakologi. Di antaranya, kita bisa menggunakan obat jerawat atau skincare yang mengandung bahan aktif retinoid. Retinoid ini baik untuk mencegah penyumbatan folikel rambut. Kemudian kita juga dapat menggunakan antibiotik jerawat yang dapat membantu memperlambat pertumbuhan bakteri dan mengurangi peradangan.
Kemudian kita juga bisa menggunakan obat jerawat yang mengandung benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide ini bagus untuk membunuh bakteri penyebab kulit berjerawat. Selanjutnya ada kandungan asam azelaic yang dapat melawan pertumbuhan bakteri di kulit. Kemudian ada juga kandungan asam salisilat untuk mencegah penyumbatan folikel rambut dan membantu menghilangkan komedo. Kemudian ada juga Dapsone yang dianjurkan untuk wanita yang mengalami peradangan akibat acne vulgaris. Kemudian ada isotretinoin yang biasanya digunakan untuk orang dengan jerawat parah tetapi memiliki efek samping yang serius. Kemudian ada laser dan terapi fotodinamik. Ini dengan bantuan laser sehingga mengurangi produksi minyak berlebih dan juga bakteri. Kemudian ada dermabrasi untuk menghilangkan lapisan atas kulit agar sel kulit mati terangkat. Kemudian ada chemical peeling yang membantu memperbaiki bekas jerawat yang tidak begitu parah. Kemudian ada suntik jerawat, dianjurkan untuk jerawat nodul agar peradangan berkurang dan mempercepat penyembuhan. Kemudian ada juga agen anti-androgen, ini digunakan ketika antibiotik tidak mempan dan berfungsi menghalangi efek hormon androgen pada kelenjar minyak. Perlu kita ketahui bahwa jerawat adalah kondisi kulit yang umum terjadi di mana pori-pori kulit tersumbat. Di sini pori-pori kulit tersumbat seperti tersumbat oleh minyak, sel kulit mati, dan juga bakteri. Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya terapi non-farmakologi, yang dimana terapi farmakologi jerawat ini dia mencakup praktik dan perubahan gaya hidup yang dapat membantu mengurangi jerawat dan mencegah timbulnya jerawat baru, yaitu dengan membersihkan wajah secara teratur. Nah, dengan kita mencuci wajah 2 kali sehari, menggunakan pembersih yang lembut yang sesuai dengan jenis kulit kita, dan kita juga dapat menghindari menggosok wajah terlalu keras. Nah, kenapa? Karena dengan kita menggosok wajah kita dengan terlalu keras, kita dapat menyebabkan iritasi dan peradangan pada kulit. Hindari menyentuh wajah. Nah, dengan menyentuh wajah dengan tangan yang kotor, kita dapat memperparah jerawat dan menyebabkan infeksi bakteri. Jadi, teman-teman, usahakan untuk tidak menyentuh wajah kita kecuali setelah mencuci tangan. Menjaga kebersihan benda yang bersentuhan dengan wajah. Nah, kita dapat membersihkan handuk, membersihkan bantal, dan alat make up secara teratur untuk menghindari penumpukan minyak, kotoran, dan bakteri yang dapat memperburuk jerawat. Menghindari pemakaian produk berminyak. Kita perlu menggunakan produk perawatan kulit yang ringan, bebas minyak, dan tidak menyebabkan penyumbatan pori-pori. Makan makanan yang sehat. Nah, konsumsi makanan yang kaya akan serat, sayuran, buah-buah, dan protein rendah lemak, dan hindari makanan yang tinggi gula dan makanan cepat saji yang dapat memicu peradangan kulit. Minum cukup air. Nah, dengan kita memastikan tubuh kita terhidrasi dengan baik dan membantu menjaga kesehatan kulit dan membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Jadi, dengan kita memastikan tubuh kita terhidrasi ini dengan baik dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Mengurangi stres. Stres perlu kita tahu teman-teman bahwa stres ini dapat memicu produk hormon yang dapat memperparah jerawat. Nah, coba teknik-teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau olahraga untuk mengurangi stres juga merupakan terapi dari non-farmakologi jerawat. Menghindari penggunaan produk perawatan kulit yang keras. Nah, produk keras seperti alkohol atau asam salisilat dan konsentrasi tinggi dapat mengeringkan kulit dan memicu produk lebih banyak minyak.
yang pada akhirnya dapat memperburuk jerawat. Melindungi kulit dari sinar matahari. Nah, teman-teman, kita perlu menggunakan tabir surya dengan SPF yang sesuai untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Paparan sinar matahari berlebihan itu, teman-teman, dapat memicu peradangan dan memperburuk jerawat. Dan selain dari terapi non farmakologi, terkadang perlu dikombinasikan dengan perawatan medis atau farmakologis, tergantung pada tingkat keparahan jerawat kita, teman-teman. Nah, jika jerawat kita berat atau tidak merespon dengan baik terhadap terapi non farmakologi ini, nah teman-teman, sebaiknya kita berkonsultasi dengan dokter kulit untuk mendapat penanganan yang sesuai. Nah, selanjutnya kita sampai pada pembahasan di mana aja sih jerawat itu bisa tumbuh. For your information, ternyata jerawat itu bisa tumbuh di bagian tubuh lain selain wajah. Nah, contohnya ini nih, ada 4 bagian tubuh yang biasanya ditumbuhi jerawat selain wajah. Yang pertama adalah punggung, leher, dada bagian atas, serta lengan atas. Nah, jerawat yang tumbuh pada punggung biasanya disebabkan oleh penyumbatan pori-pori yang dipicu oleh bakteri dan jamur. Karena kita tahu sendiri kalau bakteri dan jamur itu mudah tumbuh apabila kita berkeringat, sedangkan punggung kita itu sering berkeringat sehingga menyebabkan pertumbuhan bakteri dan jamur yang memicu terjadinya jerawat. Selanjutnya adalah jerawat juga bisa tumbuh di leher, lalu dada bagian atas. Nah, penyebab jerawat tumbuh pada dada bagian atas biasanya disebabkan oleh hal yang sama seperti penyebab tumbuhnya jerawat di wajah kita, yaitu tersumbatnya pori-pori, sedangkan banyak sebum yang harus dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah jerawat bisa tumbuh di lengan atas. Nah, penyebab jerawat tumbuh di lengan bagian atas itu biasanya karena pori-pori kita tersumbat, sedangkan kita memiliki banyak sebum, lalu kita berkeringat dan ada bakteri dan jamur yang bertumbuh. Kemudian dipicu oleh adanya sel kulit mati, sehingga jerawat kita bisa tumbuh. Nah, selanjutnya kita sampai di pembahasan mengenai penanganan jerawat. Ternyata, beda jenis jerawat itu akan beda juga penanganannya. Yang pertama nih, contohnya ada jerawat whitehead. Whitehead ini juga sering disebut dengan komedo tertutup. Di mana komedo tertutup ini warnanya itu putih, jadi komedo putih yang tertutup sehingga berbentuk jerawat kecil yang memiliki inti berwarna putih. Biasanya intinya yang berwarna putih itu berisi dengan bakteri. Jerawat ini bisa disebabkan oleh bakteri yang menumpuk, sel kulit mati yang tidak terangkat, serta bisa jadi dipicu oleh perubahan hormon. Namun, jangan khawatir, whitehead ini biasanya dapat disembuhkan dengan penggunaan skincare dengan yang mengandung bahan salicylic acid, azelaic acid, serta retinoid. Nah, sama halnya dengan blackhead. Blackhead ini hanya memiliki beda pada jenis komedonya. Blackhead ini memiliki bentuk jerawat yang sama seperti whitehead, namun memiliki inti yang putih karena disebabkan oleh komedo yang berwarna hitam. Nah, blackhead ini juga sama, dapat disembuhkan dengan skincare yang memiliki kandungan azelaic acid, salicylic acid, dan retinoid. Nah, selanjutnya jenis jerawat yang baru yaitu jerawat kist atau kita sebut juga dengan jerawat kistik. Nah, jerawat kistik ini termasuk jerawat yang parah karena biasanya jerawat kistik ini disebabkan oleh infeksi yang berada di bawah jaringan kulit. Di mana jerawat kistik ini akan terasa nyeri, berwarna kemerahan, dan teksturnya itu lebih lembut dibandingkan jerawat nodul karena jerawat kistik ini berisi dengan nanah sehingga terasa sakit. Nah, di notes, kalau kita memiliki jerawat kistik, kita tidak boleh menyentuhnya dan meletuskannya karena nanti bakterinya bisa menyebar ke bagian kulit yang lain. Penanganan untuk jerawat kistik ini biasanya harus direkomendasikan oleh dokter sendiri ya. Biasanya jerawat kistik ini diobati dengan antibiotik atau retinoid, atau untuk wanita bisa juga menggunakan pil KB.
Selanjutnya adalah jerawat pustula, di mana jerawat pustula ini biasanya memiliki bentuk yang kecil dengan pinggirannya berwarna merah dan tengahnya itu berwarna putih yang berisi dengan nanah. Nah, biasanya jerawat pustula ini tumbuh selain di wajah, dia juga bisa tumbuh di dada bagian atas atau payudara, serta juga bisa tumbuh di punggung. Nah, penanganan untuk jerawat pustula ini biasanya adalah menggunakan skincare yang mengandung benzoyl peroxide. Selanjutnya adalah jerawat papula. Jerawat papula ini biasanya disebabkan oleh bakteri yang bernama C. echenes, atau juga bisa disebabkan oleh tersumbatnya pori-pori oleh sel kulit mati atau sebum. Namun, jangan khawatir, jerawat ini biasanya dapat dengan mudah disembuhkan menggunakan skincare yang memiliki kandungan benzoyl peroxide, sama seperti jerawat pustula. Yang terakhir adalah jerawat nodula. Nah, jerawat nodula ini biasanya ditandai dengan adanya jerawat berwarna merah yang seperti daging, agak keras, dan biasanya disebabkan oleh infeksi atau peradangan yang terjadi di bawah pori-pori. Nah, biasanya jerawat nodula ini bisa disembuhkan menggunakan skincare yang mengandung benzoyl peroxide atau yang mengandung asam salisilat atau salicylic acid, dan juga apabila untuk wanita, jerawat ini juga bisa disembuhkan biasanya dengan pil KB menurut ahlinya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam mengumpulkan informasi yang berada pada video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Kami terima kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.